Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalani setiap urusan. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Kembali lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau akrab disapa sebagai Kak Suci. Jadi hari ini kita akan menyimak bentuk soal-soal tes kemampuan akademik atau TKA khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Lanjutan. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja pindah ke soal nomor 1. Oke. Di dalam soal nomor 1 disediakan sebuah teks, tapi sebelum kita membaca keseluruhan teks, kita harus melihat dulu apa petunjuk dari soal nomor 1. Berdasarkan bacaan di atas, manakah pernyataan yang tepat untuk menggambarkan karakter, peristiwa, atau latar cerita? Jawaban benar lebih dari 1. Jadi jawabannya bisa 3, bisa 2, bisa 4. Yang jelas harus tersisa 1 jawaban salah. Mari kita lihat teksnya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, tinggal seorang anak bernama Saka. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas tetapi juga keras kepala. Saka gemar menjelajahi hutan sendirian, meskipun orang tuanya sering melarang karena khawatir terjadi sesuatu yang berbahaya. Suatu hari, Saka nekat masuk lebih dalam ke hutan tanpa memberitahu siapapun. Ia merasa penasaran dengan cerita tentang sebuah sungai jernih yang konon tersembunyi di balik pepohonan lebat. Matahari siang terasa terik, namun rasa ingin tahu membuat Saka terus melangkah. Setelah berjalan lama, ia tersesat, rasa takut mulai muncul. Jadi setelah berjalan lama, si Saka ini tersesat, rasa takut mulai muncul, apalagi ketika ia mendengar suara binatang buas dari kejauhan. Dalam kebingungan, Saka mencoba menenangkan diri dan mencari jalan pulang. Untunglah ia bertemu dengan seorang penjaga hutan yang sedang berpatroli. Penjaga itu menolong Saka dan menasihatinya agar tidak masuk hutan sendirian tanpa persiapan. Sejak kejadian itu, Saka mulai belajar untuk lebih mendengarkan nasihat orang tua dan menyadari bahwa rasa penasaran harus diimbangi dengan sikap hati-hati dan tanggung jawab. Oke, yang ditanyakan tadi, manakah pernyataan yang tepat untuk menggambarkan karakter peristiwa atau latar cerita? Jadi kakak simpulkan ya dari teks tadi, di dalam teks, dalam bacaan di samping, itu menceritakan tentang Saka. Saka adalah anak yang cerdas, tetapi keras kepala dan juga gemar menjelajahi hutan. Nah, suatu hari, si Saka ini masuk ke dalam hutan sendirian tanpa memberitahu orang tuanya. Nah, karena dia atau si Saka sudah masuk lebih dalam ke dalam hutan, dia masuk ke hutan paling dalam lah ceritanya. Nah, si Saka tersesat. Di dalam kebingungannya, ia juga atau si Saka ini merasa ketakutan ketika mendengar suara binatang buas dari kejauhan. Untunglah si Saka bertemu dengan penjaga hutan yang sedang berpatroli. Penjaga hutan tersebut menolong Saka dan menasehatinya. Jadi, setelah kejadian itu, si Saka mulai menyadari bahwa rasa ingin tahu harus diimbangi dengan sikap hati-hati dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita eliminasi opsi. Kita cek, bagaimana kalau kita cek dari opsi bawah? Saka menyadari pentingnya bersikap hati-hati setelah kejadian di hutan. Ini benar ya? Ini ada dalam teks dan sudah kakak sampaikan tadi. Kemudian opsi delta. Penjaga hutan berperan sebagai penolong Saka. Ini juga ada atau dijelaskan dalam teks. Oke, opsi Charlie. Peristiwa penting terjadi ketika Saka tersesat di hutan. Ya, ini sangat tepat. Ketika Saka tersesat di hutan, Saka merasa ketakutan karena mendengar suara binatang buas. Kemudian opsi Bravo. Latar peristiwa sebagian besar terjadi di sekolah. Ini salah, pernyataan opsi Bravo ini kurang tepat karena di dalam bacaan latarnya yang ditunjukkan itu adalah paling banyak di hutan. Oke.
Bagaimana dengan opsi alfa? Saka digambarkan sebagai anak yang cerdas namun keras kepala. Betul sekali. Ini ada di awal-awal teks dijelaskan bahwa Saka ini termasuk anak yang cerdas tetapi keras kepala dan suka atau gemar menjelajahi hutan. Oke, ini tepat. Berarti pernyataan yang tepat menggambarkan karakter peristiwa atau latar cerita yaitu ada dalam opsi alfa, opsi Charlie, opsi delta, dan opsi error. Nah, sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya, kita perhatikan. Oke, cermatilah dengan saksama. Ini ada kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita cek apa petunjuk dari soal nomor 2. Urutkan kalimat berikut agar menjadi paragraf yang padu. Jadi, untuk soal seperti ini, kita harus mencari dulu manakah kalimat yang bisa menjadi kalimat topik atau kalimat utama. Kemudian setelah mendapatkan kalimat topiknya atau kalimat utamanya, baru menyusul kalimat penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Perhatikan kalimat alfa, bravo, opsi alfa, bravo, Charlie, delta, error. Ini diawali, kalau opsi alfa kan kalimat 5, bravo 3, Charlie kalimat 4, delta 4, error 3. Jadi kita cek 5, 3, 4. Yang mana yang paling tepat sebagai kalimat utama. Oke. Perhatikan kalimat, tadi kalimat 5, 3, 4, 3. Oke. Kita cek dari kalimat kelima, apakah kalimat kelima ini bisa menjadi kalimat utama atau kalimat topik? Perhatikan kalimat 5, lokasinya berada di situs arkeologi Kostenki 11 yang berjarak sekitar 500 km dari Moskow. Kalimat 5 ini ada kata lokasinya, ada kata tunjuknya. Kalau ada rujukan berarti pasti merujuk pada kalimat sebelumnya. Nah, otomatis sebelum masuk ke kalimat kelima, sebelum masuk ke kalimat kelima ini harus ada dulu kalimat sebelumnya. Berarti kalimat 5 tidak bisa jadi kalimat topik atau kalimat utama. Bagaimana dengan 4 dan 3? Kita cek kalimat 4. Ternyata selain diburu untuk dijadikan makanan atau dibuat mantel penahan suhu dingin, para arkeolog dari University of Exeter menemukan fakta lain mengenai pemanfaatan mamut oleh manusia zaman es di Rusia. Kalimat 4 ini, bagaimana dengan kalimat 4? Apakah kalimat 4 bisa menjadi kalimat utama atau kalimat topik? Benar sekali. Kalimat 4 ini bisa menjadi kalimat utama atau kalimat topik karena dalam kalimat 4 ini mengemukakan fakta baru atau menunjukkan fakta baru tentang pemanfaatan mamut. Oke. Jadi, kalimat 4 sebagai kalimat pertama. Oke. Nah, sekarang kita cek setelah kalimat 4 itu kalimat berapa? Apakah 3, 2, 1? Kita cek dulu opsinya. Opsi Charlie dan delta. Tersisa opsi Charlie dan delta karena ini yang berawalan kalimat 4. Sekarang kita cek setelah kalimat 4 apakah 3 atau 5. Perhatikan kalimat ketiga. Dalam jurnal yang dipublikasikan pada Selasa, arkeolog mengatakan bahwa mereka telah menemukan puing rumah yang terbuat dari tulang belulang 60 ekor mamut yang kira-kira berasal dari 20.000 tahun lalu. Bagaimana dengan kalimat ketiga? Apakah kalimat 3 bisa ditempatkan setelah kalimat 4? Oke, benar sekali. Jadi setelah 4 itu 3 dulu. Karena kan dalam kalimat ketiga itu membahas tentang temuan baru. Temuan apa? Yaitu temuannya berupa puing rumah dari tulang belulang mamut. Oke, jadi 1 ini urutan yang kedua. Urutan kedua. Setelah kedua, kita cek bagaimana dengan kalimat kelima. Apakah setelah 3, 5? Perhatikan kalimat kelima. Lokasinya berada di situs arkeologi Kostenki 11 yang berjarak sekitar 500 km dari Moskow. Bagaimana? Apakah setelah 3, 5 atau 1 atau 2 dulu? Oke, jadi urutannya ini 1, 2, ini yang ketiga. Kenapa? Katanya di sini artinya lokasi penemuan puing rumah yang dimaksud. Berarti 4, 3, 5. Apakah sudah ada jawabannya? 4, 3, 5. Oke, berarti jawabannya pasti opsi delta ya. Karena 4, 3, 5, tapi kita cek 1 dan 2-nya ya.
Sekarang kalimat pertama. Kalimat pertama, semua bagian tubuh mamut ada di sana. Yang pertama dari tulang yang sangat besar seperti tengkorak dan tulang kaki hingga yang lebih kecil seperti tulang belakang. Oke. 4 3 5 1 baru 2. Oke. Nah, karena di kalimat 5 tadi ini membahas tentang lokasi, perhatikan di kalimat pertama, semua bagian tubuh mamut ada di sana. Jadi ini membahas tentang yang temuan yang didapat. Yang didapat itu mulai dari tulang yang sangat besar seperti tengkorak, tulang kaki, hingga yang lebih kecil seperti tulang belakang. Kemudian di kalimat kedua, puing tersebut berbentuk lingkaran sehingga para peneliti kadang menyebutnya sebagai lingkaran tulang zaman es. Puing tersebut, kata tersebutnya itu merujuk pada yang ini, puing yang dimaksud ini. Puing rumah. Jadi puing rumah tersebut yang ditemukan tadi berbentuk lingkaran. Oke. Berarti jawabannya opsi apa tadi? Jawabannya itu opsi delta. Sudah tepat ya? Karena kan 4 dulu, kemudian 4 dulu, baru kalimat ketiga membahas tentang temuan, kalimat 5 membahas tentang lokasi. Oke, untuk soal nomor 2 ini jawabannya ada pada opsi delta. Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, cara membuat kompos rumah tangga. Apa yang ditanyakan? Manakah urutan kegiatan berikut ini yang sesuai dengan langkah dalam pembuatan kompos berdasarkan teks? Oke, kita cek. Yang pertama, pisahkan sampah organik, sayuran, kulit buah, dan daun dari sampah anorganik. Jadi, memisahkan sampah dulu. Oke, alfa, memisahkan sampah, kita simpan. Bravo, siapkan kompor. Charlie, pisahkan sampah. Delta, masukkan sampah, salah, error. Menyiapkan ember, bukan. Berarti tersisa Alfa dan Charlie. Sekarang kita mau cek setelah siapkan sampah, kita apakan dulu. Yang kedua, siapkan ember atau wadah bertutup untuk tempat kompos. Jadi kita siapkan ember. Memisahkan sampah, menyiapkan ember. Kemudian opsi Charlie, siapkan tempat. Oke, opsi Charlie ini dia menjelaskan secara umum tempat yang dimaksud apa. Bisa berupa ember, baskom, atau apa dan sebagainya. Jadi yang paling tepat opsi alfa, menyiapkan ember. Tapi kita cek dulu setelah menyiapkan ember apa yang ketiga. Yang ketiga, masukkan sampah organik. Setelah menyiapkan ember, masukkan sampah organik. Oke. Benar sekali. Kemudian 5, taburkan tanah. 4, sorry. Kemudian yang keempat, taburkan tanah atau kompos lama di atasnya. Masukkan tanah, memasukkan sampah, menabur tanah. Terus 5, tutup ember dan simpan di tempat teduh. Menutup. Oke. Terus aduk isi ember setiap minggu agar sirkulasi udara baik. Menutup, menyimpan ya. Ada ya tadi ya? Oh iya, tutup, kemudian simpan. Oke, kemudian mengaduk. Terus yang terakhir apa? Kompos siap digunakan. Kompos siap digunakan jika warnanya coklat gelap dan tidak berbau. Yang terakhir apa? Kompos siap. Oke. Kita bandingkan dengan opsi apa tadi? Yang ini ya, Charlie. Pisahkan sampah. Kemudian siapkan tempat. Ini kurang spesifik, berarti ini salah. Masukkan bahan apa dulu? Jadi harus lebih spesifik, masukkan sampah. Tambahkan tanah. Kemudian simpan. Oh, hilang kata menutupnya atau tutup. Kan ada tadi di teks itu tutup, ember, dan simpan. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi alfa. Sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya atau soal nomor 4 disediakan sebuah teks.
Tapi sebelum membaca keseluruhan teks, kita lihat dulu petunjuk dari soal nomor 4. Inti paragraf 1 pada teks di atas adalah yang ditanyakan hanya paragraf pertama. Jadi kita hanya melihat paragraf pertama saja. Perhatikan paragraf pertama. Menangis adalah respon alamiah manusia terhadap luapan emosi yang dialaminya. Emosi yang membuat seseorang menangis biasanya berbentuk rasa sakit dan sedih, tetapi ada pula kondisi lain yang dapat memicunya. Contohnya, seseorang bisa gampang menangis saat melihat sesuatu yang indah atau ketika merasa terharu. Anda sama sekali tidak merasakan emosi negatif, tapi Anda justru menunjukkan respons yang sama dengan orang-orang yang mengalami kesedihan. Yang ditanyakan inti paragraf pertama. Jadi, kakak simpulkan, jadi maksud dalam paragraf pertama ini, menangis itu tidak hanya disebabkan oleh rasa sedih atau rasa sakit, tetapi bisa juga karena berbagi perasaan, misalnya terharu. Nah, sekarang kita cek eliminasi opsi. Opsi error. Rasa sakit dan sedih membuat seseorang menangis. Ini kurang tepat ya. Memang menangis itu lebih sering dipicu oleh rasa sakit dan rasa sedih. Tetapi kan tadi di dalam teks, dalam paragraf pertama, ada kan dibahas, tetapi ada pula kondisi lain yang memicunya. Ini contohnya, seseorang bisa gampang menangis saat melihat sesuatu yang indah. Jadi, menangis tidak hanya disebabkan oleh rasa sedih atau rasa sakit. Opsi delta. Menangis bermanfaat untuk meluapkan emosi. Menangis adalah respon alamiah manusia. Menangis bermanfaat untuk meluapkan emosi. Dalam paragraf pertama tidak ada dibahas tentang manfaat dari menangis. Berarti bukan opsi delta. Charlie, menangis dapat melepas hormon stres. Tadi di dalam paragraf pertama juga setelah kita baca tidak ada yang menyinggung tentang yang ini. Berarti Charlie bukan jawabannya. Opsi Bravo, menangis dapat membantu manusia mengungkapkan perasaan. Ini ada ya yang dibahas dalam teks? Tidak ya? Karena kan di dalam teks itu membahas tentang menangis itu dipicu oleh rasa sedih dan rasa sakit, tetapi ada juga pemicu lainnya yaitu ketika terharu. Jadi Bravo bukan. Tersisa opsi alfa, pasti jawabannya opsi alfa. Menangis tidak hanya berkaitan dengan emosi negatif manusia, benar sekali. Menangis tidak hanya berkaitan dengan emosi negatif manusia, menangis itu juga bisa disebabkan karena berbagi perasaan. Misalnya tadi ketika melihat sesuatu yang indah atau merasa terharu. Berarti sudah tepat jawabannya opsi alfa. Inti dalam paragraf pertama yaitu jawabannya ada pada opsi alfa. Kita pindah ke soal terakhir. Soal nomor 5. Apa yang ditanyakan? Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Yang ditanyakan kalimat deskripsi. Jadi untuk soal seperti ini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ada kalimat yang menggambarkan sesuatu. Jadi pembaca seolah-olah bisa merasakan, bisa mencium, bisa mendengar, bisa melihat, bisa menyentuh objek tersebut. Nah, sekarang kita cek dulu teksnya. Kali kecil di depan rumah temanku terlihat sangat kotor. Warna airnya hitam pekat dan berminyak. Di pinggir kali tampak pula tumpukan sampah yang umumnya berupa kantong plastik dan botol plastik bekas. Kotoran-kotoran itu terlihat menghambat lajunya air mengalir atau membuat air tergenang. Jadi dalam teks soal nomor 5 ini membahas tentang kali ya. Ini merupakan kalimat deskripsi. Ada tadi kata kali di depan rumahku terlihat sangat kotor. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana bentuk kali yang sangat kotor itu. Warna airnya hitam pekat. Tampak pula tumpukan sampah yang umumnya berupa kantong, plastik, dan botol plastik bekas. Kotoran-kotoran itu terlihat menghambat lajunya air mengalir atau membuat air tergenang. Jadi, untuk mengisi rumpang di sini harus juga diisi dengan kalimat deskripsi. Kita cek opsi error. Dalam hal ini, bila terjadi banjir, tidak ada yang dapat disalahkan. Opsi error tidak termasuk kalimat deskripsi. Delta. Disinilah perlunya pengadaan petugas kebersihan yang senantiasa bertugas. Ini juga bukan kalimat deskripsi. Charlie, kalau dibiarkan tentunya banjir akan melanda wilayah itu di musim hujan.
Charlie juga masih kurang tepat, bravo. Inilah kesalahan warga setempat yang membuang sampah sembarangan. Ini juga tidak termasuk. Opsi alfa, dari genangan air itu tercium bau busuk yang menyengat hidung. Opsi alfa ini termasuk kalimat deskripsi. Ada pernyataan, tercium bau busuk. Jadi kita seolah-olah bisa mencium bagaimana bau busuk dari sampah tersebut. Oke, untuk soal nomor 5, kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut, jawabannya yaitu ada pada opsi alfa. Itu tadi yang sempat kakak sampaikan. Jadi kita selesai membahas 5 soal untuk materi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia lanjutan. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.